Ya Allah Bapa, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, itu sungguh Engkau taruhkan dan bekerja di hati kami. Lembutkan hati kami, supaya firman yang sebentar hamba akan sampaikan, sungguh itu jatuh di tanah hati yang subur, menjamah, mengubahkan kami, dan menjadikan kami menjadi jemaat, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyukakan hati-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, dan biarlah hari ini kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, dan karya-Mu dinyatakan untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dari pembacaan firman yang sudah kita baca tadi, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, saya memberikan judul khotbah saya, sikap hati di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Sikap hati di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus. Kalau dikatakan Allah yang Maha Kudus berarti apa? Dia adalah pribadi yang kudus dan satu-satunya yang kudus. Tidak ada yang lain. Kalau kudus itu adalah esensi, tapi Maha Kudus itu juga menyatakan kepada kita, kalau Allah itu adalah pribadi yang sanggup dan dialah satu-satunya yang mampu dan bisa menguduskan segala sesuatu, dan kita ini termasuk di dalamnya umatnya. Nah, bagaimana kita harus bersikap kalau kita sedang berhadapan, kalau kita sadar akan kehadiran Allah, sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana seharusnya saya dan setiap kita bersikap, berperilaku ketika kita sadar Allah itu ada di tengah-tengah kita? Kita belajar dari bagaimana sikap atau perilaku Yesaya ketika dia melihat penglihatan itu, ya, yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Perhatikan dengan baik. Ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tadi sudah jelas, tidak ada orang yang bisa memandang Allah tetap hidup. Tetapi kasih karunia Allah, Tuhan Allah memberikan kasih karunia kepada Nabi Yesaya untuk bisa melihat walaupun itu dalam bentuk penglihatan, ya, tetapi dia diizinkan untuk melihat Allah dan keagungan kemuliaannya di atas tahtanya yang dikelilingi oleh para serafim. Mari perhatikan dengan baik sikap hati yang kita bisa lihat dengan contoh yang ditunjukkan oleh Yesaya. Ini membawa kita untuk menyadari betapa kita adalah orang yang berdosa. Kita ini orang yang berdosa. Syukur kita telah ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi di dalam hidup ini kita masih sering melakukan hal-hal yang berdosa, yang jahat di mata Allah. Amin ya. Kita masih sering. Makanya Yesaya menyadari kita tidak luput dari dosa. Lihat, dikatakan apa? Aku ini adalah apa? Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Apa kita? Coba cek diri kita. Ya, ini wujud keberdosaan kita. Ini wujud ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Najis bibir. Artinya najis apa? Najis itu kotor dan jijik di hadapan Allah. Allah yang Maha Kudus tidak bisa bersentuhan dengan yang najis, tidak bisa bersentuhan dengan yang kotor, tidak bisa bersentuhan dengan hal yang menjijikkan. Oleh sebab itu, Tuhan tahu Dia yang Maha Kudus, Dia pun ingin kita hidup kudus di hadapannya. Untuk bisa hidup kudus dan berperilaku bersikap hati yang benar di hadapan Allah, setiap kita harus menyadari keberdosaan kita dan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus
Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Perhatikan teman-teman, Allah yang Maha Kudus pribadi bukan hanya kudus esensinya, dirinya sepenuhnya, tetapi dia adalah pribadi yang mau dan sanggup untuk menguduskan umatnya. Dikuduskannya Nabi Yesaya yang najis bibirnya, kemudian apa? Disentuhkannya darah lewat serafim yang datang untuk menyentuhkan itu di bibirnya. Akhirnya apa? Yesaya kudus, diampuni dosanya dan berkenan di hadapan Allah. Jadi ini harus menjadi sikap hati kita yang benar. Ketika kita tahu keberdosaan kita, ketika kita tahu menyimpang dari firman Allah dan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, datanglah kepada Allah, memohonkan pengampunan dosa dan supaya kita dikuduskan kembali. Kalau serafim diperintahkan Allah menguduskan Yesaya, tapi kita yang kudus itu terjadi ketika kita memohon kepada Allah, memohon kepada Yesus untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Dia menyucikan kita, mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Darah Yesus akan menghapus, mengampuni segala dosa kita, sehingga di hadapan Allah kita menjadi layak. Di hadapan Allah Bapa, di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu, kita menjadi benar kudus di dalam pandangannya. Saya ingin menunjukkan sikap hati yang kedua yang harus ada dan menjadi perilaku hidup kita di dalam kita mengikut Kristus sebagai orang percaya. Di dalam kita khususnya pada saat-saat kita datang beribadah di hadapan Allah. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan ingin kita juga seperti Yesaya. Dari ayat ini Tuhan ingin berkata, kalau kita ada dan berjumpa dengan Allah di dalam perjumpaan pribadi maupun di dalam ibadah-ibadah kita, kita harus punya sikap hati yang benar. Dengarkan firman Tuhan. Kita seringkali tidak mendengarkan firman Tuhan, berlalu begitu saja karena kita anggap itu semacam hanya cerita, semacam penyampaian informasi saja. Kita tidak pernah berpikir Allah sedang berbicara, Allah sedang berfirman. Kita menganggap remeh firman Tuhan. Kita anggap apa itu sudahlah, biasanya Tuhan menyampaikan firman-Nya. Kita tidak menganggap lagi dan memiliki sikap Tuhan Allah yang Maha Kudus sedang menyampaikan firman-Nya untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk memberkati kita, untuk mengubah kita, untuk membuat kita bisa dipakai sebagai alatnya. Tetapi kita seringkali menolak kemungkinan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Paling parah apa? Mau masuk ke kuping kanan, mutul. Amin. Enggak masuk-masuk. Mau masuk kuping kiri, mutul. Amin. Sekadar didengar, lepas begitu saja. Tuhan ingin seperti yang dikatakan Mazmur 119, ya, simpanlah itu di hati kita. Firman itu didengar untuk disimpan di hati, bukan hanya disampaikan, bukan hanya diceritakan sebagai pengetahuan. Ini loh, aku membaca firman Tuhan, bagus. Tetapi Tuhan berkata, kalau kau tahu firman ini, kau tahu, kau baca, ya simpan di dalam hatimu. Jangan hanya tinggal di ingatan kita. Tuhan ingin setiap kita ada di dalam perjumpaan kita, kita ada di hadirat Allah, kita ada di dalam ibadah-ibadah kita. Dengarkan firman Tuhan, buka hati kita, dan biarlah Roh Kudus bekerja supaya firman itu jatuh di tanah hati kita yang subur. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini adalah
Yesaya. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kudus, ini aku Yesaya yang najis bibir yang telah Kau kuduskan sehingga akulah yang di hadapanmu. Ini aku, utuslah aku. Kita seringkali hanya mendengar tapi nggak mau bergerak. Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi di mana kita? Ada nggak kegerakan di hati kita untuk menyatakan respon atas kasih Allah, keselamatan yang telah dikerjakan Kristus? Ada nggak kita juga rindu orang lain mendengarkan Injil? Kita seringkali hanya diam di tempat. Kita ingin nyaman. Tetapi apa? Tuhan gak menginginkan kita nyaman. Kenyamanan kita adalah ketika kita bekerja dan kekuatan kuasa Allah bekerja di dalam diri kita, karena kita menanggapi firman Tuhan. Khususnya di dalam panggilan Allah kepada Nabi Yesaya, Tuhan ingin mengutus Yesaya. Dan dia berkata, aku siap, utuslah aku. Bagaimana dengan kita mengenai? Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan kita, tapi Tuhan menuntut kita melangkah, kita bertindak. Itu saja. Bagaimana nanti kita di dalam bertindak ada kurangnya, itu adalah urusan Allah untuk menyempurnakan itu di dalam diri kita. Tapi Tuhan ingin melihat saya dan setiap kita bergerak, mewujudkan, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca nanti, saya yakin mungkin kalau kita diutus seperti saya yakin hanya segelintir orang yang mau melakukan seperti apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan perintahkan kepada Yesaya. Perhatikan dengan baik ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, khususnya bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Luar biasa. Saya yakin tidak ada orang yang mau seperti ini. Diutus, tetapi Tuhan berkata, lihatlah ketika aku mengutus engkau nol, tidak menghasilkan apa-apa perubahan. Artinya apa? Tuhan mengutus kita kepada sebuah tempat, kepada orang-orang yang menolak firman Tuhan, yang menolak kehadiran kita, yang menolak pemberitaan firman yang kita sampaikan. Siapa yang mau? Orang akan melihat saya melayani, alih-alih hasilnya. Karena orang lebih cenderung melihat hasil yang nampak, yang besar, supaya orang lain tahu luar biasanya hamba Tuhan itu, si X, si B, si C. Karena apa? Dia melakukan perkara-perkara yang sungguh menakjubkan. Tetapi Yesaya, Tuhan berkata, pergilah, tetapi orang-orang yang kau akan sampaikan firman akan menolak, telinganya tetap tebal dan menolak untuk mendengarkan, hati mereka tetap keras. Tetapi engkau tetap harus menyampaikan firman. Siapa yang mau seperti Yesaya? Kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena hatinya dijamah oleh Tuhan, tidak ada yang mampu melakukan itu. Jadi kalau kita terlibat di dalam pelayanan, ketahuilah kita sedang mengabdi kepada Allah yang sudah menyediakan upah yang lebih besar yang bisa kita harapkan di dunia ini. Tapi kita sering menuntut dan akhirnya tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan bahkan abai terhadap tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena apa? Pengertian pemahaman kita keliru, konsep kita keliru, kesadaran kita belum timbul. Yesaya pergi dengan tidak mendapat apa-apa. Mari kita mengenal supaya kita merespon ini, menanggapi seperti Yesaya. Saya yakin
Tuhan gak akan menempatkan kita seperti Yesaya, karena Tuhan tahu kapasitas kita. Ya, Yesaya karena sudah Tuhan lihat dan pilih secara khusus, makanya dia mampu dan kuat melakukan itu. Walaupun dia tahu tidak akan ada orang yang akhirnya menanggap, menerima firman itu yang disampaikannya terus-menerus. Ketaatan daripada Yesaya ini menjadi contoh bagi kita. Ya Allah Bapa, biarlah kami memiliki sikap hati yang benar, perilaku yang benar sebagai umat-Mu, supaya kami Tuhan sungguh menjadi orang-orang yang layak, dan Engkau berkenan untuk menguduskan, memakai kami menjadi alat yang mulia di tangan-Mu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terang dan garam bagi dunia ini. Sempurnakanlah firman-Mu ini ya Allah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.